wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Bundesana dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 58 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Pada pertemuan kali ini, matkul fotografi, saya akan menjelaskan mengenai drone. Adapun bahasannya yaitu seputar pengertian, sejarah beserta perkembangannya dan cara kerja drone. Maka dari itu kita langsung aja bahas satu persatu. Drone adalah pesawat terbang tanpa awak. Pesawat kecil ini mempunyai bentuk seperti pesawat terbang atau helikopter ukuran kecil yang dapat dioperasikan tanpa awak atau autopilot. Untuk menggunakannya, drone mempunyai remote control untuk mengarahkan saat terbang di udara. Hal ini yang menjadikan alasan banyak digunakannya teknologi drone oleh militer untuk menyelesaikan misi dengan resiko yang sangat tinggi. Sebagai salah satu contoh, misalnya operasi militer dalam penyerangan terhadap petinggi militer Iran Qasem Soleimani. Pesawat ini dapat dikendalikan jarak jauh oleh seorang pilot. Seiring perkembangannya, drone dapat digunakan oleh siapa saja termasuk masyarakat umum. Lebih seringnya, drone dapat digunakan untuk merekam video liburan atau traveling. Awal mula teknologi ini sudah diciptakan lebih dahulu. Drone pada awal abad ke-19, tepatnya sebelum Perang Dunia ke-1, pertama kali diciptakan pada tanggal 22 Agustus 1849 dengan penyesuaian teknologi pada zaman itu. Hal ini terjadi ketika tentara Austria menyerang kota Venesia dengan balon udara tanpa awak yang diisi dengan bahan peledak. Perkembangan drone di Indonesia semakin pesat. Perkembangan drone di Indonesia ini biasanya digunakan untuk pengambilan foto, video, dan kegiatan jurnalistik. Keuntungan menggunakan teknologi ini bagi jurnalis adalah tidak membahayakan nyawa jurnalis ketika harus mengambil foto di lokasi yang berbahaya. Cara kerja drone dapat dikendalikan menggunakan remote control, namun dengan menggunakan pancaran radio sekitar 24 Hz. Pesawat tanpa awak ini juga dapat dikontrol menggunakan smartphone sebab memiliki chips komputer yang lebih kompleks. Nah, mungkin chips ini juga dapat mengolah gambar dari kamera, kemudian menampilkan hasilnya di smartphone yang digunakan. Yang digunakan tentunya sebagai kontrol dari gambar tersebut. Nah, jadi chips ini adalah real time sehingga pengguna dapat mengatur resolusi sesuai spesifikasi, mengarahkan sesuai keinginan pengguna. Cara pengendaliannya mirip dengan memainkan game race pada smartphone, yaitu dengan menggunakan telunjuk dan menggerakkan ke arah kiri atau kanan. Nah, pengguna juga bisa memilih untuk mengambil gambar sesuai keinginan. Untuk beberapa drone terdapat fasilitas GPS dan cara kerjanya hampir sama. Tetapi sebelum terbang harus dipastikan mendapatkan sinyal GPS terlebih dahulu. Nah, penerbangannya tergantung kekuatan sinyal GPS. Jadi terdapat perantara yaitu satelit GPS dalam pengoperasian drone jenis ini. Satelit akan mengirimkan data ke drone, begitupun sebaliknya. Inilah mengapa sinyal GPS harus kuat, karena jika tidak kuat, UAV akan hilang atau lost control. Biasanya drone ini dengan GPS telah dilakukan setting home base atau tempat pulang dengan mengisi koordinat titik. Jadi drone akan kembali ke koordinat titik tersebut jika lost control atau baterai tidak cukup. Oke, 1, 2, 3. Keuntungan.
Guys, untuk keuntungan lain bagi fotografer adalah dapat menentukan autofly dan record pada koordinat tertentu sehingga pengguna dapat berpose bebas tanpa perlu mengkhawatirkan posisinya. Cukup sekian penjelasan saya mengenai drone, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.